Mengejutkan, Habib Rizik Syihab akan bebas murni 12 Agustus. Di lain sisi, HMI MUIS akan demo Jokowi di depan Istana Merdeka besok siang. Habib Rizik bebas. Apresiasi diucapkan kuasa hukum Habib Rizik Syihab kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperkuat putusan PN Jakarta Timur tersebut. Vonis 8 bulan penjara atas Rizik atas kasus Petamburan. Sementara atas kasus Mega Mendung juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan denda 20 juta rupiah atau diganti kurungan 5 bulan penjara jika Habib Rizik tidak membayar denda. Dengan keputusan ini, maka banding JPU ditolak, sehingga jika proses ini sudah berkekuatan hukum tetap, maka Habib Rizik, demikian ia disapa pengikutnya, akan segera bebas. Menurut perhitungan, Habib Rizik Syihab akan bebas pada 12 Agustus 2021 mendatang. Sebab dengan kasus ini, Habib Rizik yang merupakan pimpinan FPI ini sudah dikurung sejak 12 Desember 2020. Sejak dia menjalani pemeriksaan, sidang di pengadilan, sehingga vonis dan banding yang dilakukan pihak JPU. Maka itu, pendukung Habib Rizik dan tim kuasanya akan mengucapkan takbir, sebab Rizik Syihab akan bebas murni 12 Agustus dengan membayar denda 20 juta rupiah. Maka itu, perwakilan tim kuasa hukum Aziz puji Pengadilan Tinggi Jakarta yang bijak. Pria bernama lengkap Aziz Yanuar ini, yang merupakan salah satu dari anggota kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, menyatakan untuk sementara pihaknya menerima putusan yang dilakukan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara kerumunan di Petamburan maupun di Megabendung. Dengan keputusan ini, maka Aziz menyebut tidak akan mengajukan kasasi atas putusan tersebut atas kliennya Habib Rizik. Sebab keputusan itu sudah sesuai. Sementara bisa dikatakan demikian, tidak mengajukan kasasi. Kita akan diskusi dengan para klien terdakwa dulu, ucap Aziz saat dikonfirmasi tribunnews.com. Maka itu, Aziz juga meluapkan rasa bahagianya karena PT DKI Jakarta dinilai sudah memutuskan banding secara bijak. Maka, atas dasar tersebut, pihaknya menerima segala keputusan yang ditetapkan Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diputuskan siang tadi. Alhamdulillah, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jaktim untuk kasus Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, Petamburan dan Mega Mendung. Takbir, imbuh Aziz. Di lain sisi, Habib Rizik bebas, Jokowi ketakutan. HMI MUIS akan demo Jokowi di depan Istana Merdeka besok siang. PB HMI pimpinan Abdul Muiz Amiruddin bakal menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan mulai berdemonstrasi selepas tengah hari. Besok jadi aksi. Lokasi dipusatkan di istana, kata pejabat Ketua Umum PB HMI Abdul Muiz Amiruddin kepada wartawan Kamis 5 Agustus. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI, pimpinan Abdul Muiz Amiruddin, Rich Hilman Bimantika, menambahkan keterangan. Demonstrasi Istana Negara akan dimulai dengan konvoi dari Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan. Unjuk rasa kita start dari jam 13.30 waktu Indonesia Barat menuju Istana Merdeka dengan konvoi. Total peserta aksi belum bisa kami pastikan. Baru akan dikalkulasi di lapangan, kata Hilman. Untuk demonstrasi HMI di luar Jakarta, dia menyatakan aksi bakal digelar di daerah masing-masing. Tidak perlu datang ke Jakarta. Sebagaimana diketahui, rencana demonstrasi di masa PPKM level 4 disoroti publik lewat viralnya Surat Instruksi PB HMI nomor 144A, Sek 121442. Instruksi itu dibantah oleh HMI Kubu Ketua Umum Raihan Arya Mata. Dalam surat instruksi tersebut, HMI Kubu Muiz menyatakan bahwa jelang 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin yang disambut krisis akibat COVID-19, pemerintahan Jokowi telah gagal dalam pemenuhan hak-hak warga Indonesia. Mereka menyerukan aksi
#Agustus Merdeka. Isinya adalah kajian persoalan bangsa akibat kegagalan Jokowi Ma'ruf, serta melakukan unjuk rasa serentak tanggal 6, 13, dan puncaknya pada 16 Agustus 2021. Belakangan, ada pula tagar #Jokowi Game Over selain #Agustus Merdeka. Soal demonstrasi, MUIS sendiri sudah berjanji HMI akan menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tentu yang pertama, tetap menaati protokol kesehatan, kata MUIS, Rabu 4 Agustus kemarin. Jadi, apa yang mereka kritik? Dalam pernyataan sikap tertanggal 2 Agustus 2021, HMI kubu MUIS ini menyatakan kritik terhadap berbagai urusan pemerintahan. Pertama, kritik terhadap ditunjuk untuk penanganan COVID-19. Mereka menilai anggaran penanganan COVID-19 tidak transparan. Kebijakan membuat rakyat panik, dan HMI menilai sertifikat vaksin akan membuat diskriminasi. Kedua, HMI menilai terjadi pengkedilan ruang sipil dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Mereka mengkritik PP nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, pembentukan polisi cyber, kritik terhadap ancaman kebebasan akademik yang dialami BEM UI setelah melancarkan pernyataan Jokowi the King of Lip Service, hingga kritik terhadap penangkapan kader HMI di Ambon. Ketiga, HMI mempertanyakan semangat anti korupsi Jokowi. Mereka mengkritik pelemahan KPK, berkurangnya performa KPK dalam OTT, hingga gagalnya penangkapan Harun Masiku. Keempat, mereka mengkritik pula Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut mereka, Undang-Undang Cipta Kerja bukan obat mujarab problem investasi. Obat mujarabnya adalah perbaikan terhadap korupsi, birokrasi, pemerintahan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Mereka juga menyoroti hak-hak pekerja outsourcing. Kelima, HMI mengkritik pelanggaran HAM dan rasisme, hingga kekerasan terhadap jurnalis. Mereka juga menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum dilaksanakan Jokowi. HMI juga mengkritik rasisme dan kekerasan terhadap orang asli Papua. Maka dari itu, kami pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PBHMI menyatakan bahwa Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal dalam berbagai hal, terutama poin-poin yang telah kami maksudkan di atas, kata HMI, pimpinan MUIS dalam pernyataan sikapnya. HMI MUIS ini mendorong pemerintah untuk lebih bersimpati terhadap penderitaan rakyat saat pandemi COVID-19, mendorong pemerintah memperbaiki sistem penanganan COVID-19, dan meminta pemerintah menjamin kebebasan mengemukakan pendapat. Korupsi harus dimusnahkan.